Selamat malam semua. Eh, 2 minggu ini saya tidak bermaksud membela diri, tetapi 2 minggu ini sangat penuh acara, ya. Jadi maafkan saya kalau saya tidak membuat PowerPoint. Hanya penjelasan ya, bukan untuk membela diri. Kenapa kok nggak ada tadi ada yang tanya, eh, ada PowerPoint nggak? Nggak ada. Oke. eh, Desember biasanya ini orang-orang Kristen sudah sibuk dengan suasana Natal, jadi saya mau mengkaitkan ini tentang kedatangan Tuhan Yesus ya ke dalam dunia. Nah, kita mau baca di Lukas. Oke, Lukas 4 ayat 16 ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, dikatakan di sini, aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, banyak sekali orang Kristen merasa kalau sudah jadi Kristen itu hidupnya baik-baik saja. Ya, kan Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan, membuat orang buta melihat, melepaskan orang yang tertawan. Nah, dan di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ya, tentunya kita berpikir kabar baik untuk orang miskin itu apa sih? Kalau orang buta, kabar baiknya dia bisa melihat kan? Orang yang tertawan, kabar baiknya kalau dia dilepaskan. Dan memang di situ Tuhan menjanjikan pelepasan bagi orang-orang tawanan. Nah, tetapi kabar baik untuk orang miskin apa? Kita berpikir bahwa kalau kabar baik untuk orang miskin itu adalah orang miskin menjadi kaya. Tetapi kalau kita lihat teks aslinya, ya kita lihat, saya share sekali lagi, Lukas 4 ayat 18, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, nah, to preach the gospel, untuk memberitakan Injil kepada orang yang petokos. Nah, ternyata Yesus datang bukan untuk menyampaikan bahwa orang miskin itu akan menjadi kaya. Tuhan Yesus datang menyampaikan Injil. Memang Injil kalau diartikan secara harafiah adalah kabar baik. Tetapi kabar baik di situ bukan kabar baik sekedar orang miskin menjadi kaya. Ya, bukan sekedar orang miskin menjadi kaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan orang-orang yang tertindas, penglihatan untuk orang-orang buta. Apakah ini artinya hanya harafiah bahwa orang buta melihat? Kenapa di situ tidak dikatakan juga di ayat itu bahwa untuk memberikan orang-orang lumpuh bisa berjalan, untuk membebaskan orang-orang yang bisu supaya mereka bisa berkata-kata? Nggak ada kan di ayat itu, ya. Dan kalau kita ingat tentang kisah Natal, ingat nggak kisah Natal? Kita pikir-pikir ya, Natal itu keluarga yang sederhana, Maria dan Yusuf itu harus pergi dari Nazaret, pergi ke daerah Yerusalem, ya, ke daerah Yudea maksud saya, terus kemudian ke kota Bethlehem, ya. Dan waktu itu tentunya semuanya penuh penginapan karena waktu itu ya raja tiba-tiba aja memberikan perintah untuk mengadakan sensus. Jadi semua harus balik ke tempat asalnya. Nah, tentu penginapan penuh semua.
Sehingga mereka harus tidur di dalam tanda kutip garasi, ya, dalam tanda kutip kandang keledai atau kandang unta gitu, kandang ternak, ya. Nah, eh, sehingga Yesus yang adalah kelak menjadi raja segala raja datang ke dunia dalam kesederhanaan. Kita mungkin berpikir kok gitu ya? Ya, mungkin kita yang udah biasa jadi Kristen tahulah kisah Natal ya, bahwa Yesus itu lahir di palungan, itu udah biasa gitu. Tapi coba kita berpikir lagi ya, kita berpikir ulang. Raja segala raja ya lahir ke dunia dalam keadaan yang sangat sederhana, jauh dari kemegahan. Mestinya kan raja itu lahir dalam kemegahan kan, di istana kan, ya kan? Raja itu lahir di istana, harusnya seperti itu, kemegahan. Ya, apalagi ini adalah utusan Tuhan gitu. Harusnya lahir dan dalam sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita lihat kisah Natal, Natal datang dalam kesederhanaan. Dia lahir di palungan, kemudian gembala-gembala yang adalah masyarakat kelas bawah itu yang datang melihat bayi itu. Yang jenguk, yang lihat adalah gembala-gembala. Kenapa? Malaikat memberitakan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat, Natal itu jauh daripada kemegahan, jauh daripada hingar-bingar, yang luar biasa. Bahkan orang Majus pun sempat terkecoh. Mereka mencari raja orang Yahudi lahir itu di mana? Di istana Herodes. Tentu karena pikiran mereka, ini yang lahir adalah raja. Dari tanda-tanda bintangnya, mereka adalah orang-orang astronomi yang berpikir bahwa oh kalau ada tanda begini ada sesuatu yang luar biasa, ada raja yang lahir gitu ya. Jadi mereka wah kita harus datang nih untuk memberikan selamat kepada raja yang luar biasa ini. Nah, mereka datang kira-kira berbulan-bulan perjalanan. Mereka datangnya kemana? Pertama mereka datang ke istana Herodes. Itulah wajarnya pemikiran orang dunia ini. Nah, dari sejak awal Yesus dilahirkan, ternyata kisah itu berbanding terbalik dengan segala pola pikir dunia ini. Berbanding terbalik. Orang Majus cari ke istana, nggak ada di istana. Adanya di kandang. Kesederhanaan. Raja lahir di kandang. Malaikat memberitakan kepada siapa? Kepada orang-orang sederhana. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Ya. Nah, di Lukas 4 tadi, itu surat dari Yesaya ya, kitab Yesaya ya. Dan di Yesaya itu agak sedikit berbeda daripada apa yang di Lukas kata-katanya ya, karena Yesaya zamannya Tuhan Yesus itu dia membacakan dari Septuaginta, bukan dari teks bahasa Ibraninya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan teks Yesaya ada sedikit perbedaan. Kalau di teks di Yesaya itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang lemah lembut ya. Kalau di teks perjanjian lamanya. Nah, di sini dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin ya, pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada orang buta. Ya, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini bukan sekedar yang betul-betul matanya buta dicelikan, walaupun itu terjadi. Tetapi mereka yang buta rohani, ya, yang buta rohani, dan terutama di sini adalah saya mau bahas tentang yang miskin diberitakan kabar baik, diberitakan Injil, ya, bukan sekedar kabar baiknya bahwa orang miskin jadi kaya. Ingat, sejak Tuhan Yesus lahir, semua yang terjadi itu berbanding terbalik, ya, membalikan cara pola pikir dunia ini. Raja lahir di kandang yang sederhana, yang datang pun orang-orang paling kelas bawah, kelas yang paling bawah, gembala-gembala itu, ya. Kalau pola pikir dunia ini, yang miskin jadi kaya, Injil tidak menjanjikan itu. Ya, nah apa itu kabar baik bagi orang miskin atau menyampaikan Injil kepada orang-orang miskin? Nah, saya tolong Laura bacakan Lukas 6 ayat 20. Ya, ya, Lukas 6 ayat Ayat yang yang ke-20. ke-20. Ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah."
Ternyata ucapan berbahagia itu adalah bukan karena berbahagialah kamu yang miskin karena aku akan mengubah nasibmu, kamu akan memiliki dunia ini. Enggak. Ternyata berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Itu janjinya. Nah, miskin di sini miskin yang bagaimana? Ya, di sini kata miskin itu petokos, yang artinya memang nggak punya apa-apa sama sekali, ya. Dan hidup itu harus mengandalkan belas kasihan orang, karena nggak berdaya sama sekali. Ya, orang miskin di situ adalah orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Jadi ada miskin itu ada macam-macam ya. Ada yang misalnya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ya, itu masih bisa makan. Dia masih bisa kerja. Sedinar itu kan upah upah buruh 1 hari ya. Nah, itu keadaan yang sangat sulit, tapi mungkin dia masih bisa kerja, masih bisa makan untuk 1 hari gitu ya. Tapi kata petokos di sini adalah orang yang udah nggak punya apa-apa sama sekali. Dan untuk hidup, dia mengandalkan belas kasihan orang. Nah, ayat yang tadi Laura baca katakan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Miskin di situ adalah tidak punya apa-apa sama sekali, dan kalaupun aku hidup, aku bisa hidup karena orang lain membelas kasihani aku. Karena orang lain menolong aku. Tapi bukan sekedar miskin yang sama sekali tidak berdaya apa-apa, tapi miskin di hadapan Allah. Artinya, Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak bisa hidup. Tanpa Engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, di dunia ini, ya terutama tahun-tahun ini ya, semakin sulit. Banyak orang miskin. Banyak orang miskin. Banyak orang jatuh miskin juga. Tetapi tidak miskin di hadapan Allah. Tidak merasa, Tuhan aku membutuhkan Engkau dan tanpa Engkau aku nggak bisa hidup. Banyak orang miskin, tetapi mentalnya masih merasa, gue bisa hidup tanpa Tuhan. Gue masih bisa dengan kekuatannya sendiri, ya. Dia masih berusaha dengan mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kenalannya, mengandalkan apapun, saudaranya, maaf, bahkan dirinya sendiri. Nah, kenapa sampai dikatakan aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin? Karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang punya kerajaan Allah. Orang-orang yang merasa dirinya, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku hanya bisa hidup mengandalkan Engkau. Tanpa Engkau, kalau aku boleh kehilangan segala sesuatu, tapi aku nggak boleh kehilangan. Aku boleh kehilangan apapun. Aku boleh kehilangan orang-orang yang aku cintai. Aku boleh kehilangan orang-orang yang aku percayai. Aku ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku. Bahkan mungkin mengalami kebangkrutan. Bahkan mungkin ada ancaman dari sakit penyakit. Sepertinya masa depan nggak jelas. Tapi asal aku tidak kehilangan Engkau. Karena tanpa Engkau aku tidak bisa hidup. Itulah orang-orang yang bermental miskin di hadapan Allah. Bukan miskin di pandangan dunia ini. Mungkin di antara itu, mungkin di antara orang-orang yang mengaku, Tuhan aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Bukan sekedar miskin jasmani aja, mungkin banyak orang-orang yang kecukupan juga, tapi mereka punya jiwa yang miskin di hadapan Allah. Nah, untuk orang-orang yang seperti inilah dikatakan bahwa mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Maka di situ Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus katakan juga di mengutip nubuat Yesaya, ya. Kenapa makanya Tuhan Yesus katakan di dalam nubuat Yesaya itu, yang mengutip nubuat Yesaya itu, aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kabar baiknya apa? Injil itu sendiri, bahwa orang-orang yang miskinlah yang empunya kerajaan surga. Dan ucapan ini Tuhan Yesus ulang kembali ketika Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis itu masuk penjara dan kemudian mengutus murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dia mengutus murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, tanyain dong sama sepupuku itu,
Yohanes Pembaptis ngomong sama murid, tanyain tuh sama sepupuku itu. Murid-muridnya diutus jalan kaki dari penjaranya dia kira-kira di seberang Sungai Yordan, ya, dan kira-kira sejauh Bandung dan Jakarta gitu. Dan kemudian di Lukas 7 ayat 22-23, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang gitu ya, lihat apa yang aku buat saat ini. Di situ memang Tuhan Yesus sedang banyak membuat mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak membuat orang miskin menjadi kaya. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan satu lagi, pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes, sampaikan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, seringkali kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi sekarang, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi sekarang, membuat kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong rumah tanggaku. Tuhan tolong anakku punya persoalan. Tuhan tolong pekerjaanku. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku sedang menghadapi penyakit, kesulitan ekonomi, hutang yang besar. Tuhan tolong. Tapi seolah-olah kadangkala Tuhan diam. Ya, ketika kita baru menjadi Kristen, kenapa sih misalnya ada orang yang dari agama lain pindah? Oh ya, karena aku melihat suatu mujizat terjadi. Oh, karena aku mengalami suatu mujizat terjadi. Maka aku percaya. Tapi setelah kita menjadi Kristen, kok susah ya jadi Kristen? Kok orang lain ya sampai sampai nyanyinya mungkin kita plesetin ya. Kalau lain ditolong, kenapa saya enggak gitu ya? Mungkin nyanyinya udah seperti itu gitu. Sehingga kita menjerit, Tuhan, kok gini sih jadi Kristen? Kok nggak kayak dulu sih? Nah, itu juga pertanyaan Yohanes kan. Sampai Yohanes mengutus murid-muridnya, tanyain dong. Nah, kenapa Yohanes bertanya seperti itu? Yohanes adalah seorang yang istimewa ya, dari lahir dia dinubuatkan, sama seperti uh, Yesus Kristus ketika dia lahir juga dinubuatkan kan ya, kepada Maria gitu, dikasih tahu sama malaikat gitu. Yohanes juga kan gitu kan. Jadi pasti papa mamanya Yohanes itu cerita sama Yohanes, wah kamu tuh luar biasa loh, waktu mau lahir tuh papa mama begini gitu kan. Dan Yohanes sadar bahwa dirinya adalah yang membuka jalan bagi Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia ditangkap. Padahal dia adalah Elia yang akan datang. Elia yang akan datang itu maksudnya dia punya spirit Elia. Dia punya semangat, dia punya keberanian seperti Elia. Ya, jadi nabi-nabi perjanjian lama itu selalu dilambangkan dengan Musa dan Elia. Musa itu yang membawa hukum Taurat, ya, aturan, kebenaran, ya, itu firman Tuhan gitu ya. Yang satunya Elia itu mewakili nabi-nabi yang punya spirit yang luar biasa, berani negur raja. Ya kan, nabi-nabi kan seperti itu kan di perjanjian lama. Pokoknya berani, kalau ada raja salah berani, walaupun taruhannya adalah kepala mereka dipancung gitu kan. Nah, itu Yohanes itu punya spirit Elia. Coba dia datengin orang Farisi, ular beludak bertobat ya. Terus kemudian kepada apa itu tentara-tentara, cukupkan kamu dengan gajimu, jangan memeras. Tentara Romawi digituin, berani loh. Dia nggak pandang bulu, dia berani. Nah, tetapi kemudian dia masuk ke dalam penjara, dia ditangkap masuk dalam penjara. Dia bertanya-tanya. Nah, apa sih yang dia pertanyakan? Kenapa gue nggak dilepasin gitu? Atau gimana? Apa sih yang sebetulnya Yohanes pertanyakan sampai Yohanes itu meragukan Yesus? Benar nggak sih lu? Benar nggak sih lu? Atau salah nih? Ataukah ternyata selama ini aku pelayanan ini salah nih? Dia kecewa kan? Ada keraguan, ada kekecewaan. Kok gue ditangkap? Ya,
Apakah Yohanes itu pengen dilepasin dari penjara atau kenapa? Dia nggak takut waktu dia negur orang-orang Romawi kan? Waktu dia negur tentara-tentara, dia tegur-tegur aja gitu. Dia nggak takut sama siapapun, sama orang Farisi juga. Dia nggak takut sama ahli-ahli Taurat juga dia nggak takut. Padahal dengan menegur mereka, dia punya resiko yang besar. Dia orang yang tidak mengingini dunia ini, tidak mengingini kehormatan. Coba lihat, papanya kan imam. Sebetulnya dia bisa hidup enak loh jadi imam, menerima gaji, menerima fasilitas sebagai imam, tapi dia tinggalin semua itu, dia pergi kayak orang gila gitu ya, tinggal di padang gurun ya, walaupun banyak pengikutnya yang mau ikut dia gitu. Tapi dia tinggalkan itu semua. Demi apa? Demi melayani panggilan Tuhan gitu kan. Dia orang yang nggak peduli dengan dirinya sendiri. Jadi apakah dia kecewa karena dia nggak dilepasin? Ataukah karena apa? Nah, ternyata waktu Yohanes negur-negur itu, sangat mungkin Yohanes itu ingin Yesus itu seperti dia, pelayanannya, negur-negur orang gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus ternyata kebalikannya dari Yohanes. Orang-orang Farisi itu bilang gini, kenapa murid-murid Yohanes itu berpuasa? Yohanes melakukan asketis, berpuasa, berdoa, ngajarin murid-muridnya hidup sederhana. Sementara Tuhan Yesus, loh kok makan-makan sama orang kaya? Yohanes ngelihat begitu. Kok kehidupan Tuhan Yesus, ya tentunya waktu itu belum memanggilnya Tuhan gitu kan ya, karena itu sepupunya gitu kan. Bahkan waktu itu Tuhan Yesus belum mati dan bangkit. Nah, di situ ada keraguan. Benar nggak sih kamu itu Tuhan? Benar nggak sih kamu itu eh, Mesias yang akan datang? Kenapa kamu kok kelakuan kamu kayak begini? Itu ada kekecewaan seperti itu kan, ada pertanyaan. Kenapa? Karena konsepnya dia itu beda sama konsepnya Tuhan Yesus. Kok kamu makan sama orang pelacur? Kok kamu makan sama pemungut cukai? Kok kamu eh, tidak menegur mereka dengan keras gitu? Pelayanan yang berbeda, ya. Seringkali dalam hidup kita itu kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda panggilannya, ya. Atau di dalam saya bahas dulu yang tadi ya. Di dalam hidup kita, kita menghadapi hal-hal yang kadang-kala kita harapkan dan itu tidak terjadi. Dan kemudian kita kecewa. Ada yang tadi ya, persoalan-persoalan yang timbul, yang kita pengen, harusnya begini dong Tuhan. Harusnya masalahku selesai. Harusnya kalau aku ikut Engkau itu seperti ini. Nah, tetapi ternyata Tuhan bekerja bukan seperti cara berpikir dunia ini. Ternyata Tuhan tidak pernah mengubah orang miskin menjadi kaya di dalam Injil manapun, di dalam kisah para rasul, di dalam Alkitab Tuhan, perjanjian baru maksud saya, Tuhan tidak pernah membuat orang miskin menjadi kaya. Ya, tetapi kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Artinya kalau kita berkata kita punya jiwa yang miskin di hadapan Allah, maka kita adalah empunya yang empunya kerajaan surga. Kita dijanjikan kerajaan surga. Kita dijanjikan dunia yang akan datang. Oke, kamu sengsara di dunia ini, kamu tidak ada harapan di dunia ini, mungkin keadaanmu dipandang rendah di dunia ini, mungkin kamu gagal sebagai pengusaha, gagal rumah tangga, sebagai orang tua mungkin kamu gagal, tapi bukan berarti itu segalanya, akhir dunia ini, bukan. Yuk, punya hati yang miskin di hadapan Allah. Oke, aku perlu Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau, jamah hatiku, dan Tuhan menjanjikan, oke, ada dunia yang lebih baik buat kamu. Pada orang miskin, ya, kamu adalah yang punya kerajaan surga. Nah, seperti Yohanes, kadangkala kita menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita. Cara pelayanan yang berbeda, ya. Ada panggilan-panggilan yang berbeda. Yohanes dipanggil untuk hidup di padang gurun. Ya, berseru-seru, ada suara berseru-seru di padang gurun. Dia betul-betul berasketis. Ya, makannya hamaduk hutan, bukan makanan yang enak-enak.
dia meninggalkan kehidupan sebagai imam gitu ya, orang tuanya kan seharusnya dia menurun, itu hak keturunan kan imam itu kan. Nah, tapi Yohanes tinggalkan itu semua. Tuhan Yesus memang datang sebagai juru selamat untuk menyampaikan kabar baik, pembebasan, tetapi juga sebagai Tuhan dia seharusnya mendatangkan penghakiman. Yohanes juga menubuatkan hal itu. Yohanes bilang dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, dan dengan api ini maksudnya adalah penghukuman. Ya, karena di Perjanjian Lama hari Tuhan itu datang untuk menyelamatkan umat Tuhan dan menghukum musuh-musuh Tuhan. Nah, di Perjanjian Baru kita lihat bahwa Tuhan itu datang 2 kali. Kedatangan yang pertama adalah sebagai hamba Yahweh yang menderita. Kedatangan yang kedua, dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Raja. Nah, disitulah di kedatangan Tuhan yang kedua itulah baru penghakiman itu terjadi. Nah, Yohanes kecewa, gitu ya. Kok cuma nyampaikan kabar baik aja sih? Kok cuma nyembuhkan orang lumpuh aja sih? Kok kamu nggak menghukum? Gitu. Ya karena belum waktunya. Nah, itu yang Yohanes tidak mengerti dan dia menjadi kecewa. Ya, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Nah, dari kisah semua ini apa sih yang mau saya sampaikan? Ya, Mesias itu datang dalam kesederhanaan. Milikilah hati yang sederhana. Mesias itu datang memutarbalikkan cara berpikir dunia ini. Maka kita pun janganlah serupa dengan cara berpikir dunia ini. Seringkali Injil itu mengajarkan upside down, cara berpikir yang terbalik dari dunia ini. Ya, enggak apa-apa kita enggak kaya raya, asal yang penting kita bisa hidup. Ya, ya walaupun kaya raya itu kan relatif buat tiap-tiap orang. Ya, tetapi hidup yang kaya adalah hidup yang memberi arti, bisa memberi arti bagi sesama. Kalau hidup kita menyentuh orang lain dan orang berkata, aku tersentuh loh dengan hidupmu, aku terberkati loh dengan hidupmu, ya itu sederhana kok, kita mulainya sederhana kok. Ya mungkin tidak semua orang bisa kita jangkau ya. Di sini ada 36 orang, mungkin tidak semua 36 ini bisa saya ini satu persatu gitu ya, apa saya tanyain satu persatu, saya tahu kabarnya satu persatu gitu. Ya, mungkin tidak setiap orang seperti itu. Tapi kalau kehidupan kita bisa menyentuh seseorang, bisa menjadi berarti buat orang lain, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ya, ketika hidup kita memberkati orang lain, berkat itu nggak selalu soal duit loh. Ya, kita memberkati orang lain itu tidak selalu soal duit. Oh ya, memang kita memberkati orang lain, duit juga bisa salah satunya. Ya, bisa. Bisa salah satunya adalah dengan uang ketika orang itu memerlukan uang, gitu kan. Tetapi tidak selalu seperti itu. Sekedar bertanya, gimana kabarmu? Terutama orang-orang yang kita tahu misalnya dia lagi ada masalah. Nah, mulailah untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Mulailah untuk memperhatikan pertama orang-orang di sekitar kita dulu lah. Orang-orang di sekitar kita dulu lah. Ya, apa yang terjadi dengan mereka. Ya, satu lagi ayat yang mau saya buka adalah 2 Korintus 8 ayat 7. Tolong Laura bacakan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat di Perjanjian Baru dalam keadaan yang tertindas. Tapi yang Rasul Paulus katakan adalah seperti ini. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Apa maksudnya kaya dalam segala sesuatu? Dalam iman mereka kaya. Ya.
Mereka punya kekayaan dalam iman, keteguhan akan Tuhan, walaupun mereka ditindas, mereka punya keteguhan dalam iman kepada Tuhan. Oh, mereka kaya, kata Rasul Paulus. Dalam perkataan, mereka kaya. Artinya apa? Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia, ya. Bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, dan segala macam. Mereka kaya dalam hal itu. Dalam pengetahuan, dalam hal doktrinal, mereka ngerti banyak. Dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, inilah nasihat Paulus buat orang Korintus, ya. Bukan kaya sekedar dalam harta, tetapi dalam pelayanan kasih. Nah, kekayaan yang sejati adalah seperti itu di dalam Tuhan. Ketika kita merasa, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa hidup dengan Kau. Hiduplah dalamku, pimpinlah aku. Sehingga kita bisa kaya dalam iman, dalam pengetahuan, dalam membagi hidup dengan orang lain, dan hidup kita menyentuh orang lain. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan bukan tidak peduli dengan masalah kita. Apapun masalah kita saat ini, Tuhan peduli. Tuhan mau hidup kita tanpa masalah. Tuhan mau hidup kita baik-baik saja. Dalam hal kesehatan jasmani, dalam hal keadaan jasmani, Tuhan mau hidup kita baik-baik saja. Tuhan tahu persoalan kita. Dia peduli. Tetapi, kalau Dia izinkan itu terus terjadi, Dia belum selesaikan hal-hal yang kita anggap itu mengganggu hidup kita. Artinya ada yang harus kita pertanyakan sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dengan persoalan ini? Semua persoalan itu akan selesai kok pada waktunya. Semua itu akan selesai. Jadi gini, Tuhan itu ingin keadaan kita baik-baik saja secara jasmani. Tetapi Dia lebih ingin secara roh kita selamat. Maka, kalau keadaan jasmani kita itu membuat kita, menghalangi kita untuk bertumbuh, Tuhan akan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi. Ya, misalnya gini, ada orang misalnya jadi kaya, ya, bisa beli mobil aja baru, asalnya sepeda motoran. Kaya miskin itu kan relatif kan? Kaya miskin itu kan relatif. Orang ada yang misalnya baru bisa beli mobil aja udah sombong sama tetangganya yang nggak punya mobil. Nah, maka Tuhan akan izinkan, udah deh lu nggak usah punya mobil aja daripada lu punya mobil tapi kelakuan lu kampungan gitu. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, kadangkala Tuhan tiba-tiba izinkan sesuatu terjadi. Entah itu mungkin peringatan sakit kah, atau ada masalah kah, itu sekedar alarm kita. Alarm buat kita. Ayo ingat, jangan tunggu ada masalah untuk mencari Tuhan. Jangan tunggu ada masalah untuk dekat dengan Tuhan. Orang bisa tahan berdoa berjam-jam. Orang bisa tahan mencari Tuhan, berpuasa, dan lain sebagainya. Ya, ketika ada masalah. Itu. Yuk kita selalu punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua itu akan dipercayakan kepada kita kok. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan sekedar rajin ke gereja, ya, rajin ikut acara-acara gereja. Bukan sekedar itu. Tapi kita berkelakuan atau hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan sekedar, ya kita cari, ayo ke gereja, ayo, pokoknya cari dulu. Kalau udah ke gereja tiap minggu, maka Tuhan akan berkati. Bukan sekedar sesederhana atau bukan sesederhana itu. Ya saya mau bilang sebodoh itu juga nggak enak gitu ya. Bukan sesederhana itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Tetapi bagaimana hidup kita betul-betul mencari Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita. Berubahlah karakter kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu. Berubahlah karakter kita supaya kita layak disebut warga negara kerajaan Allah.
Kalau di dunia ini misalnya ya kita ngelihat, wah itu pasti orang Jepang, wah itu pasti orang Arab. Kelihatan dari mana? Terus kita punya tipikal-tipikal sendiri kan. Ya memang kalau orang Arab tuh kayak begitu. Ya emang kalau orang Cina tuh kayak begitu. Ya emang atau kalau orang Madura tuh kayak begitu gitu. Kita kan punya tipikal-tipikal sendiri tentang tentang orang dari suatu daerah gitu kan. Ya kan? Oh ya, kalau orang orang Arab tuh memang kayak begitu. Nah, kelakuannya misalnya. Atau kita punya, oh ya memang orang Batak tuh kayak begitu. Orang Madura tuh kayak begitu. Nah, kalau kita adalah warga kerajaan surga, seperti itu enggak kita? Kita ngakunya warga kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita mencari kerajaan surga enggak? Kita berkelakuan seperti warga negara kerajaan surga enggak? Maka orang bisa bisa bilang, ya memang orang Kristen tuh seperti itu. Ketika mereka melihat kita, mereka merasakan kasih Tuhan. Ketika mereka bersentuhan dengan kita, mereka bersentuhan dengan, ya ternyata ini adalah warga negara kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus datang, dia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, bahwa orang-orang miskin, orang yang miskin di hadapan Allah adalah yang punya kerajaan surga. Dan berbahagia mereka yang tidak kecewa dan menolak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Punya hati yang selalu miskin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kerajaan surga buat kita. Berubah dulu, jadi warga negara kerajaan surga. Berubah dalam sikap kita, dalam pemikiran kita, dalam pola pikir kita. Ya, tenang, semua masalah itu buat Tuhan kecil. Akan Tuhan selesaikan. Yang penting kita penuhi bagian kita. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan beres. Ya, terima kasih Tuhan untuk pesan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi. Mungkin ini pesan yang sederhana, yang pernah kami dengar, tapi sekali lagi kami diingatkan. Untuk kami bukan sekedar punya hati seperti anak kecil, tetapi kami juga belajar malam ini untuk memiliki hati mempunyai sikap yang miskin di hadapan Engkau. Yang berkata bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mencari Engkau setiap hari, setiap saat. Bukan hanya ketika kami kepepet, bukan hanya ketika kami dalam masalah, bukan hanya ketika kami perlu, lalu kami kembali melupakan Engkau. Tolong kami, jadikan kami orang-orang yang setia kepadamu, Tuhan. Ampuni segala ketidaksetiaan kami selama ini. Tolong kami untuk setia mengejar kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih daripada apa yang dapat hamba sampaikan, Kau berbicara, menerangi hati kami semua dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada yang mau diskusi? Ada pertanyaan dari Kak Daniel Kurniawan, Kak Laura, di chat baru aja dikirim. Oke. Ya, dari Daniel Kurniawan ke Ana. Iya, Konsep silakan. diakonia dalam Perjanjian Baru secara nyata menunjukkan bahwa umat Tuhan juga diizinkan untuk miskin secara materi. Sehingga peran gereja sebagai tubuh Kristus bisa saling mensupport jemaat-jemaat miskin. Apakah mereka yang menerima diakonia bisa dikategorikan kurang rohani berdasarkan Matius 6 ayat 33? Enggak, jadi kalau kita lihat ya, orang kaya itu juga kurang rohani loh. Jadi jangan berpikir bahwa, wah kalau orang kaya ini diperkenan Tuhan, kalau orang miskin itu kurang diperkenan sama Tuhan gitu. Kalau orang kaya itu ya dia kaya secara jasmani, kaya juga secara rohani. Kalau kita lihat perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, di mana ternyata Lazarus itu pada akhirnya di akhirat gitu ya, dalam kematiannya dia justru dia duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu
justru dalam keadaan yang menderita. Nah, jadi jangan selalu dikaitkan seperti itu. Kita harus berpikir berbeda dari dunia ini. Kalau dunia ini kan bilang kan, ya yang kaya itu biasanya karena diberkati Tuhan. Yang miskin itu karena dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, gitu. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa orang miskin akan selalu ada. Sekarang di dunia ini, dari zaman dulu aja sebetulnya, dari zaman dulu, orang kaya itu selalu sedikit. Sekarang di dunia ini, orang-orang yang sangat kaya, yang milioner itu sedikit kan, dibandingkan coba kalau kita lihat India. India itu kesenjangan ekonomi itu sangat-sangat jomplang ya dibandingkan dengan Indonesia. Lebih jomplang lah daripada Indonesia. Yang kaya-kaya banget kalau di India. Tapi yang miskin juga banyak banget gitu. Nah, kayak itu kan ya. Jadi orang kaya itu selalu sedikit dibandingkan jumlah orang miskin, ya. Ya, kalau kayak kita kan tengah-tengah ya. Dibilang gelandangan juga bukan, dibilang orang kaya juga bukan ya. Kebanyakan dari kita kan, ya pokoknya asal bisa hidup lah, gitu. Bisa nyekolahin anak lah, gitu kan. Hidup layak lah, gitu. Nah, itu yang kebanyakan kan seperti itu. Tapi kalau orang yang kaya banget, itu kan sangat sedikit di dunia ini. Jadi di dunia ini selalu ada orang miskin, orang kaya itu selalu ada, ya. Nah, kenapa di Perjanjian Baru itu di Kisah Para Rasul itu ada orang-orang yang harus mengurus diakonia, harus membagi, ya, karena Tuhan mengizinkan itu untuk melatih mereka buat orang-orang kaya untuk tidak egois, buat orang-orang miskin juga ada dipelihara gitu, bahwa mereka juga diperhatikan oleh Tuhan. Nah, dua-duanya sebetulnya Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, untuk membentuk manusia, untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan manusia. Sama seperti kisah Lazarus dan orang kaya. Sebetulnya Lazarus itu diizinkan ada di depan rumah orang kaya itu untuk menegur si orang kaya ini, untuk tidak hidup egois. Jadi jangan selalu ngejudge bahwa orang miskin itu konsepnya kita, wah dia kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, kehidupan orang-orang Perjanjian Baru itu kan sosialis ya. Kisah Para Rasul itu kan orang-orangnya sangat sosialis. Menjual semua itu milik bersama. Ya, kayak hidup kayak orang komunis sosialis gitu kan. Menjual barang-barangnya, kemudian membagi-bagikannya, menaruh di depan para rasul. Segala milik mereka adalah milik bersama. Itu kehidupan jemaat mula-mula kan seperti itu. Kehidupan yang tidak egois. Nah, apakah itu bisa kita terapkan sekarang? Enggak, zamannya beda ya. Jangan kita terapkan sekarang. Kenapa mereka seperti itu pada zaman itu? Pertama, karena banyak orang Kristen itu ya yang mengambil cara hidup orang Eseni, yang sosialis komunis seperti itu. Ya, komunis itu bukan komunisnya Karl Marx ya, tetapi hidup secara komuni gitu ya, semuanya milik bersama, bukan komunis yang akhirnya diambil oleh Karl Marx gitu ya. Hidup berkomunitas yang sosialis seperti itu, ya. Nah, orang-orang SN itu seperti itu. Dan orang-orang Kristen juga banyak yang punya pola hidup seperti itu di jemaat mula-mula. Yang pertama mereka hidup seperti orang SNI, yang kedua mereka itu berpikir bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang di zamannya mereka. Akan datang yang kedua kali. Sehingga mereka tidak memikirkan bagaimana nanti hidup ke depan. Dan keadaan mereka juga sangat-sangat sulit pada waktu itu ditekan. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita harus hidup bertanggung jawab. Kita tidak pernah tahu apakah Tuhan akan datang di zaman kita atau zaman anak-anak kita atau nanti atau besok, kita tidak pernah tahu. Ya, kita bekerja sebaik-baiknya supaya hidup kita tidak menyusahkan orang lain, bahkan mungkin bisa membantu orang lain yang belajarlah sebaik-baiknya supaya kita nggak nyusahin orang tua, bahkan bisa membantu orang tua dan saudara-saudara kita ya. Jangan setelah kita berhasil lupa sama orang tua, lupa sama saudara-saudara kita, tetap hidup bertanggung jawab. Menabung untuk mempersiapkan masa depan ya. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Jadi jangan dikaitkan dengan jemaat mula-mula lagi.
Kan jemaat murah-murah milikmu milikku gitu. Milikku ya milikku gitu. Jangan seperti itu ya. Jemaat mula-mula kan membagi-bagikan seperti apa? Jual tanah, taruh di depan para rasul kayak gitu. Ya. Jangan jangan disamakan. Kenapa gereja sekarang nggak kayak gitu? Dan pada saat itu perempuan itu nggak bisa kerja. Jadi kalau misalnya perempuan jadi janda, nah itu yang sulit. Perempuan pada saat itu tidak bisa bekerja. Kalau sekarang kan perempuan bisa bekerja. Jadi banyak janda-janda yang harus disupport. Hidup mereka harus disupport. Jadi perlu ada pelayanan di diakonia. Dan sekarang juga kan banyak di gereja seperti itu kan ya. Ada emak-emak yang tua kayak gitu. Udah nggak bisa kerja. Nah itu orang-orang yang harus kita support. Oleh gereja juga support. Gereja perhatikan. Oke. Ya, si Daniel sudah mengatakan terima kasih Kak penjelasannya. Hmm. Kak, kalau Laura pribadi mau tanya, kalau kita punya mental orang Kristen yang memiskinkan diri itu gimana? Banyak orang-orang yang kaya tapi mentalnya tidak miskin di hadapan Allah. Kita harus punya mental yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin di hadapan dunia ini. Ya, banyak orang kaya yang mentalnya miskin di hadapan dunia ini. Banyak orang miskin juga yang mentalnya miskin di hadapan dunia ini. Kita harus miskin di hadapan Allah. Nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Banyak orang yang miskin di hadapan dunia ini. Memerlukan harta, kalau nggak ada harta, gue mati. Gitu. Kalau nggak ada fasilitas, gue nggak bisa hidup. Maka mengejar dunia ini. Kalau gue nggak mendapatkan dunia ini, gue bisa payah hidup gue. Kalau gue nggak mendapatkan dunia ini, gue nggak dihormati. Gue nggak bisa hidup senang. Nah, itu mental miskin di hadapan dunia ini. Tidak kaya, tidak sekedar orang miskin aja, tapi orang kaya juga banyak yang bermental miskin di hadapan dunia ini. Ya, banyak orang yang memang miskin di keadaan jasmaninya dan miskin secara mental di hadapan dunia ini. Ya, sehingga untuk mengejar kekayaan banyak yang menjual diri, gitu kan? Ya, Tapi orang kaya juga banyak yang mentalnya miskin di hadapan dunia ini. Banyak orang kaya juga yang begitu. Mentalnya mental miskin, perlu dihormati. Maka untuk dihormati dia merendahkan orang lain. Mentalnya miskin di hadapan dunia ini. Tapi kita, apakah keadaan jasmani kita cukup atau kita merasa kurang? Ya, merasa loh ya, merasa gitu ya. Kita harus miskin di hadapan Allah dan kaya di hadapan dunia ini. Kita bermental kaya di hadapan dunia ini. It's okay kok, aku nggak punya apa-apa, aku punya Tuhan. It's okay kok, aku nggak butuh dihormati kamu karena statusku, karena bajuku. It's okay. Karena mobilku. It's okay. Happy aja. Yang penting aku berkenan di hadapan Tuhan. ya, masuk banget ke Ana. Terima kasih. Eh, Kemarin kan tahun ini saya membahas antropologi ya. Antropologi tentang manusia, tentang dosa. Jadi tahun ini saya udah selesai itu beberapa kali pertemuan. Bulan Januari saya akan membahas tentang Alkitab, ya, tentang bibliologi tentang Alkitab, ya, tentang doktrin Alkitab. Apakah Alkitab itu firman Tuhan? Orang Kristen pasti bilang, iya, Alkitab itu firman Tuhan. Tapi kalau ditanya, apakah kan di dalam Alkitab ada kata-katanya setan? Firman itu kan kata-kata Tuhan ya, firman Tuhan, kata-katanya Tuhan gitu kan. Orang Kristen pasti kalau ditanya, apakah Alkitab firman Tuhan? Ya, firman itu kata-katanya Tuhan. Tetapi di Alkitab itu kan ada kata-katanya setan kan? Misalnya setan bilang sama Yesus, jatuhkan dirimu. Pasti ada malaikat yang menantang engkau. Ya kan? Nah itu contohnya kata-kata setan. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya gini, apakah Alkitab itu firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Kita akan bahas mulai bulan Januari ya. Bagaimana proses penulisan Alkitab kayak gitu. Lebih dalam Oke, lagi jika Ana ya kita dapatnya nanti.
Ya, kalau kata Laura, Alkitab itu firman Tuhan atau berisi firman Tuhan. Firman Tuhan kan. Jadi kalau firman Tuhan itu harus dilakukan kan ya. Ya, harus. Terus kisah tentang Daud memperkosa Batseba juga firman Tuhan kan? Itu kisah kan, tapi jangan nggak perlu dilakukan sih. Firman Tuhan itu percontohan, tapi jangan, jangan dilakukan. Loh, firman Tuhan nonton hidup kita. Waduh, ini pertanyaan Batman. Berisi firman Tuhan deh, tak ralat. Waduh, ini perlu kecerdasan bener-bener ini. Berisi firman Tuhan gak enak. Wah, Hmm. menakutkan. Jadi kalau Bapak Abraham punya itu, kita boleh punya gundik juga dong kan? Nah itu kan Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Iya. Abraham bapak orang beriman, eh, Abraham bapak orang beriman kan, katanya kita kan orang beriman juga, anaknya Abraham. Jadi perlu kecerdasan yang betul-betul cerdas untuk menelaahnya. Iya, terus eh, kayak misalnya, kalau Alkitab firman Tuhan kan pasti tidak pernah salah gitu. Alkitab firman Tuhan yang diinspirasikan, tapi kenyataannya ada yang salah gitu di Alkitab. Nah, contoh misalnya kitab kejadian, hari ketiga tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari keempat, matahari. Siapa yang bisa tanam tanaman? Kenapa kok tumbuhan ada sebelum ada matahari? Gimana tumbuhan hidup kalau tidak ada matahari? Dan teorinya kan harus ada matahari baru bisa bersemi. Hmm. Atau misalnya di kisah kelahiran Tuhan Yesus. Hmm. Quirinius ternyata belum belum tidak sejaman dengan Herodes gitu. Yesus lahir kan di zamannya Herodes Agung kan. Nah, ternyata ketika Quirinius menjadi gubernur, Herodes sudah wafat. Tapi di kitab Lukas dikatakan, oh itu pada zaman Herodes, Quirinius menjadi ini, maka Yesus lahir gitu. Nah, kayak gitu. Ya, tahun Ya. depan saya akan bahas itu bagaimana sih eh, penerjemahan Alkitab gitu. Kalau kalau agama lain kan nggak boleh diterjemahin yang asli gitu. Nah, sejak kapan penerjemahan Alkitab ada? Siapa sih yang memperbolehkan Alkitab diterjemahkan? Tahun depan saya akan bahas itu mungkin beberapa kali pertemuan, mungkin bisa sampai 1 tahun. Oke, kalau begitu sampai Sebentar, jumpa.